wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Dwi Bunga Rosudiati Martin dengan MPM 2022 01501809 dari kelas R6J jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indarprasta PGRI. Berikut saya akan menampilkan konseling dengan pendekatan client center. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang Ibu. Iya, silakan masuk Bu. Silakan duduk Bu. Iya, terima kasih Ibu. Selamat datang Ibu di sesi konseling pada hari ini. Saya mau konfirmasi terlebih dahulu apakah benar dengan Ibu Nisrina yang sudah daftar di website konseling pada hari ini? Iya benar Ibu, saya dengan Ibu Mislina yang sudah mendaftarkan diri lewat website konsultasi pada hari ini. Gimana Bu tadi perjalanannya, macet atau enggak di jalan? Alhamdulillah perjalanan lancar-lancar saja Ibu. Sangat panas ya cuaca hari ini seperti ini. Iya, kayaknya hari ini emang panas, lebih panas banget. Boleh Bu terlebih dahulu diminum? Oh iya, terima kasih Ibu. Saya akan perkenalkan diri, perkenalkan saya Dwi Bunga sebagai konselor pada hari ini. Saya boleh tahu nggak apakah Ibu pernah konseling sebelumnya? Oh kebetulan saya baru pertama kali untuk konseling Ibu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan dari konselor saya kepada klien Ibu untuk menuliskan permasalahan klien. Terus tujuannya itu agar kehidupan efektif sehari-hari terganggu, KST menjadi kehidupan efektif sehari-hari atau KS. Nah itu ada asasnya itu asas keterbukaan. Jadi Ibu atau klien terbuka atas permasalahannya kepada konselor. Terus yang kedua asas kesukarela, jadi Ibu tidak ada paksaan. Yang ketiga itu asas kerahasiaan, jadi konselor saya tidak boleh menceritakan permasalahan Ibu kepada siapapun. Yang selanjutnya ada asas kemandirian, jadi Ibu tentukan sendiri apa yang mau Ibu ambil nantinya. Dan terakhir itu asas kepemilikan, asas yang relevan pada saat konseling. Itu Bu. Apakah sudah Ibu mengerti Bu? Oh ya, saya sudah mengerti. Kalau boleh tahu, Ibu mau konseling cerita tentang apa yang akan diprioritaskan? Oh iya, saya mau hari ini saya mau cerita tentang hubungan toksik dalam percintaan saya Bu. Baik, kan toksik banget ya, setahu saya ada toksik kasar, perkataan, terus toksik yang melarang-larang. Nah Ibu tuh dalam toksik yang mana nih? Oh saya ada tiga sih Bu. Yang pertama tuh dia kayak suka banyak bohongnya gitu. Terus yang kedua tuh ada suka ngomong kasar. Terus juga yang ketiga tuh main tangan juga dia ada. Baik, satu-satu ya. Nah itu bohongnya itu bohong tentang apa nih kalau boleh tahu? Kalau bohong sih, jadi ada suatu ketika gitu ya, maksud suatu hari gitu. Misalkan di hari Senin Ibu. Nah, jangan di hari Senin deh, di hari Sabtu lah yang weekend gitu kan. Kadang suka nongkrong habis kayak liburan dari kerja gitu ya kan. Nah, dia izin nongkrong sama saya. Nah, saya tanya kan, ada ceweknya atau enggak gitu. Terus dia bilang ke saya tuh nggak ada Bu. Nah, dan nih saya kan ya namanya hubungan kan kita percaya aja lah ya, percaya gitu, saling percaya ya. Kalau misalnya nggak percaya kan kadang suka overthinking, jadi overthinking sendiri gitu kan, nggak sehat juga kan sama mental gitulah. Nah suatu hari ini saya lagi scroll dia lagi buka Instagram, tiba-tiba ada DM masuk itu. Nah yang ngechat ini saya tahu nih karena temennya cowok saya begitu. Ya? Iya. Nah tiba-tiba tuh kayak dia udah ngechat, nanya, bukan nanya, ngomong gini, nak, lu tau gak sih kayak, lu tau gak cowok lo yang pas gue main sama dia waktu hari Sabtu itu sebenarnya tuh ada ceweknya gitu. Waduh, kan saya kaget ya. Kayak
terpikat. ih bukan kayak kaget itu, ya kecewa juga lah istilahnya gitu, kecewa. Eh, Terus dia ngomong, terus saya jawab kan, terus kayak oh emang iya kok dia bilang ke sayanya tuh gak ada, kayak cowok semua gitu loh. Iya gitu. Nah kayak gitu. eh, Terus dia jawab apa namanya, terus dia jawab lagi tuh, temen cowok saya tuh bilang lagi, ada nah sebenarnya. Oh ya, yaudahlah kan saya calm gitu lah ya, tenangin hati dulu gitu. Nah itu tuh akhirnya kan saya sudah tahu. Nah akhirnya saya ngomong nih ke pacar saya gitu, ya kita chatan aja sih, chatan aja, karena kalau di video call saya takut nangis ya Bu ya. Terus abis itu saya chat, saya tanya, kan saya manggil Ayah Bu ya, Ayah waktu kemarin emang kamu pas main ada ceweknya, saya tanya kayak gitu ya. Terus akhirnya dia jujur Bu, terus iya jujur, terus hati saya kayak langsung deg gitu Bu. Aduh gimana sih Bu, kalau kecewa aja gitu, kenapa nggak jujur dari awal gitu kalau ada ceweknya gitu ya kan. Terus dijawab, terus dia minta maaf gitulah, minta maaf kayak minta maaf gitu. Ya gimana sih Bu, kalau orang udah kecewa tuh gimana sih, tapi ya gimana ya, kalau udah kecintaan ini jadi astagfirullah gitu ya, jadi kayak ya tolong lah maaf ya, ya pokoknya gitu lah. Ya udah sih, kayak bohongnya, kebanyakan bohongnya sih di situ sebenarnya kayak udah hampir 5 atau 4 gitu. Berarti bohong dalam hal kayak izin itu berarti udah sering ya. Tapi kalau misalnya pernah nggak kamu tegur, kasih pelajaran apa gitu biar cowok tuh kapok nggak ngulangi lagi? Nah salahnya saya pas dia minta maaf, saya maafin. Orang-orang kan kalau misalnya udah kecewa gitu ya, tapi gimana, balik lagi ya, kalau udah kecintaan sama orang kan jadi tolol gitu ya, jadinya jadinya tuh kayak ya udahlah maafin aja gitu loh, walaupun udah dikasih kesempatan itu ternyata dia tuh berulah lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya juga saya capek Bu kalau misalnya dibohongin terus gitulah. Gimana sih kalau misalnya udah capek tuh tapi masih sayang meninggalin juga, bagaimana ya Bu gitu. Tapi selama ini kamu pernah nggak sih ngerasa pengen apa ya, pengen keluar gitu dari permasalahan itu, kebohongan itu, Nah biar nggak saya, terulang lagi? oh ya, sebenarnya saya apa namanya, pengen keluar, cuman ya tadi Bu, kalau udah kecintaan jadinya kayak ya udahlah, kayak bertahan aja. Mungkin saya mikir tuh mungkin lama kelamaan tuh jadi apa ya, jadi Terbiasa gitu. kayak bukan terbiasa, jadi kayak dia berubah gitu kan. Saya sama pacar saya kan udah lama ya, walaupun udah lama sekitar 1 tahun 6 bulanan, 1,5 tahunan gitu. Cuman ya mungkin pas mau besok, maksudnya berjalannya waktu mungkin dia akan berubah gitu. Saya mikirnya begitu Bu, selama ini gitu. Tapi bohongnya itu dari awal apa baru-baru ini? Pas pas hubungan saya berjalan di 9 bulan. Iya 9 bulan. 9 bulan. Berarti selama dia bohong itu kamu tahunya itu dari orang lain atau tahu dia Temennya sendiri? cerita sendiri Bu. Oh, berarti selama berkali-kali Iya. bohong itu cerita. Dia cerita, temennya sendiri yang cerita, tapi saya kalau dia tanya, kamu dapat berita dari mana gitu, saya nggak pernah jawab karena saya takutnya dia berantem sama temennya kan gimana gitu ya Bu ya. Jadi kamu nggak bisa dapet info lagi takutnya nantinya. Iya betul Ibu. Jadi selama ini kalau kamu dapet info dari temennya itu aman-aman aja gitu? Insya Allah sih aman ya, kalau nggak belum ketahuan aja. Oh, Ya tapi dia pernah curiga nggak sih kayak kok kamu tahu dari mana gitu? saya kurang tahu ya Bu, kayaknya sih dia mungkin ada sedikit curiga kali ya, misalnya kayak
ah ini orang tahu dari mana nih gitu, kok dia bisa tahu, kan gue pergi sama temen gue gitu. Mungkin dia suka mikir kayak gitu kali ya, cuman saya nggak tahu deh. Baik kan udah nih disebutin bohongnya apa aja. Nah selanjutnya kan tadi ada kata-kata kasar. Nah kata-kata kasar yang dilontarkan ke Anda tuh seperti apa aja? Mungkin kayak misalkan saya lagi begini berdua ya bu, kayak misalnya kita lagi makan. Nah kadang kan kalau misalkan orang udah bohong gitu ya, orang udah bohong kita jadi nggak percaya gitu gak sih, misalnya kayak udah kecewa terus jadi kayak jadi overthinking sendiri gitulah istilahnya gitu. Nah saya waktu pas pas makan saya coba izin buat minjem HP-nya gitu, maksudnya kayak ngecek HP-nya gitu, takutnya dia ada main belakang sama saya gitu lah ya, ada main belakang. Yaudah nih kan, terus saya cek kan. Nah saya belum ada buat baru megang HP begini gitu, maksudnya belum untuk melihat isinya saja belum gitu ya bu ya, baru megang begini gitu langsung kayak gitu, anjing jangan, dia langsung ngomong kayak anjing jangan gitu bu. Jadi kan waduh, just kayak waduh, kayak saya agak sedikit sakit hati gitu ya, kata anjing gitu gitu. Jadi apa ya, jadi kayak dia agak kasar gitu setiap ya semenjak dari bohong itu, pokoknya semenjak dari yang dia bohong itu jadi kayak saya tuh waspada aja, wanti-wanti. Makanya saya mau ngecek HP-nya, cuman selalu kayak dia tuh kayak gak mau gitu. Gimana sih, kayak apa ya, gimana sih kalau orang udah bohong tapi gak mau kan jadi penasaran udah gitu tambah overthinking gitu loh. Oh jadi overthinking kayak jangan-jangan bener ini kan, bener ini pas main tuh dia emang takutnya ada main gitu. Tapi selain dalam hal kayak gitu, ada lagi nggak dia melontarkan kata-kata kasar ke Anda? Oh mungkin kalau dia lagi nggak mood kali ya, mungkin misalkan lagi pulang kerja kan, kadang kan kalau lagi pulang kerja tuh orang capek ya, ya capek kerja gimana sih, terus saya cuman maksudnya kayak saya tuh nanya baik-baik gitu. Misalkan nanya keseharian dia tuh hari ini tuh gimana, kayak how's your day gitu lah, gitu sih sama pasangan gitulah. Tapi dia tuh kayak jawabannya kayak ketus, kasar, kayak gimana ya, jawab tuh kayak apa ya, kayak tapi anjing gue capek, lu jangan, masa gue harus catatan 24/7 gitu. Kayak ya udah, maksudnya kayak bisa gak sih kayak ngomong baik-baik gitu loh. Maksudnya mungkin karena di chat mungkin saya aja gitu yang perasaan, cuman kayak sakit hati aja gitu bu, karena ada kata anjingnya. Terus kadang juga saya katain tolong lah, gak usah bego lah gitu. Jadi kayak nggak apa ya, nggak baik aja gitu buat diomongin, dilontarkan ke orang lain lah istilahnya. Apalagi kan saya juga berpacar gitu, gimana jadi seorang suami gitu ya kan. Ya udah sih, terus sama oh iya, sama ini sih bu, palingan waktu saya main tuh dia pernah notain saya di depan umum gitu. Sama posenya tuh juga lagi mau ngecek HP gitu, tapi dia kayak ngomongnya tuh agak gede, agak sedikit besar gitu lah, agak sedikit besar. Jadi kan otomatis kan jadi pusat perhatian orang-orang di sekitar gitu ya. Maksudnya kayak saya mikir kayak waduh anjir, kayak iya kayak malu gitu. Itu bu, pokoknya ya istilahnya saya agak sakit hati sebenarnya. Tapi setelah kamu mendapatkan kata-kata yang seperti itu, perasaan kamu nih seperti apa pada cowok kamu? Kayak marah, kesel gitu? Udah pasti kesel ya. Ya kalau marah jadi tanya pasti marah ya bu ya. Maksudnya kayak gimana ya, kalau marah itu pasti, kesel iya, kecewa ya udah pasti ya, tiga itu pasti udah
udah pastilah istilahnya. Cuman ya gimana ya Bu ya, yang namanya bulol, jadinya kayak saya kayak ya udah kayak bertahan aja lah gitu, kayak kayak aduh gimana saya, maksudnya kayak saya tuh mikir kayak tanpa dia tuh gue nggak bisa hidup gitu gitu. Jadinya saya kayak ah ya udah maafin aja gitu. Tapi pernah nggak kamu sekali-kali gitu negur dia pas kamu diantarkan seperti kata-kata itu yang kasar? Kalau saya waktu itu udah pernah nakur kayak ay jadi gitu dong, maksudnya kayak jangan kayak ngomong yang kayak kasar gitu. Jadi tuh uh, aku tuh mikirnya kita ada di hubungan toksik gitu loh, emang kita sebenarnya kita tuh ada di hubungan toksik sebenarnya gitu. Cuman tuh dia langsung marah dan ngatain saya lagi. Jadi kan saya jadi apa ya, kayak takut gitu lah sebenarnya. Sebenarnya saya ada rasa takut gitu, cuman gimana ya Bu. Berarti kamu pernah gitu bilang ke dia kalau misalnya ya gak boleh tuh kalau kamu terima kata-kata itu, gak boleh. Pernah. Tapi kamu cuma nyoba sekali lagi, sekali doang untuk ngomong gitu apa Pernah 2 kali, tapi ketidurannya saya enggak, karena takut. Karena saya mikirnya tuh, karena kalau orang lagi emosi ngatain kata kasar gitu, terus saya tuh takutnya tuh dia mikir tuh kerana apa ya, keluar batas gitu. Jadinya saya kayak takutnya dia tuh psikopat gitu lah Bu. Oh gitu saya takut ya gitu lah. Nah jadinya saya cuma dulu 2 kali. Abis itu saya ya udah kayak saya sakit hatinya ini disimpan dalam-dalam. Tapi sebenarnya hati nggak bisa bohong ya. Maksudnya kayak ya udah sakit hati, ya pasti sakit hati lah gitu lah Bu. Tapi setelah dia ngomong kasar gitu, dia ada nggak sih rasa bersalah atau minta maafnya? Minta maaf pernah, tapi jarang. Gimana ya, kalau misalkan udah reda nih pasti kan minta maaf gitu lah, gini minta maaf udah, aku udah ngomong begini gitu sama kamu, terus ya udah saya maafin. Berarti dia menyadari kalau dia tuh salah gitu. Menyadari tapi diulang terus. Diulang lagi. Tapi perasaan kamu tuh udah muak banget atau gimana? Sebenarnya udah muak semua muaknya, tapi saya belum bisa keluar di zona nyaman ini gitu. Jadi saya kayak bingung sendiri sebenarnya antara mau keluar dari zona ini atau bertahan sama zona ini. Cuman kalau keluar dari zona ini tuh kayak tadi Bu, tanpa dia kayak mending sama dia sakit gak sama dia lagi sakit gitu. Kamu pernah nggak tapi mencoba kayak aku bisa gitu tanpa dia gitu, atau mencoba hal baru atau positif gitu buat nggak mikirin dia lagi, balik ke dia lagi gitu? Belum mencoba, cuman kalau kepikiran pernah, tapi kalau mencoba itu belum, karena belum bisa keluar dari zona ini. Jadi kan sudah diceritakan tadi ada berbohong, kata kasar, dan terakhir kan tadi main tangan. Nah kalau belum tahu main tangannya itu seperti apa, kasarnya banget atau yang biasa aja? Kalau menurut saya sih ya, saya nggak tahu sih ini parah banget atau sedang gitu. Cuma dia pernah nonton saya. Nampaknya itu kenapa? Kalau itu Pas dia lagi emosi, dia kayak refleksnya tuh dia nggak bagus. Jadi kayak emosi, dia kesel, jadi dia luapin ke saya gitu. Jadi kayak langsung gimana ya, kalau lagi emosi terus ngeluapinnya ke orang lain tuh, entah itu refleks atau enggak tuh kayak langsung nampar gitu. Jadi kan saya aduh gimana gitu sama dia. Jadi kayak saya juga bingung gitu, kalau udah nampar gitu tuh harus bertahan atau enggak. kalau boleh tahu dia tuh nampar tuh ada alasan kamu salah atau apa gitu, apa gimana?
Jujur nggak ada Bu. Saya tuh gini ya, mungkin oh pernah ada satu mungkin dia agak kecewa, tapi kalau menurut saya ini kayak hal sepele aja sih Bu. Maksudnya kayak bukan nampar sih, lebih tepat kayak paling kayak namparnya tuh bukan yang apa ya, kayak bukan nampar yang kenceng gitu. Paling nampar kayak tapi bunyi plak gitu, kayak bunyi plak tapi kayak gitu gitu. Kayak saya waktu itu pernah ada uh, chat sama teman cowok saya. Misalnya itu kan teman kelas saya gitu, teman kelas kuliah saya, cuma nanya tugas itu Bu. Nah dilihatlah, kan posisi saya di situ lagi main ya, lagi main sama dia. Terus kayak saya lagi ngechat, maksudnya kayak teman cowok saya tuh nanya, terus dia ngeliat kayak dia kayak siapa tuh gitu, temen cowok aku gitu, dia lagi nanya tugas. Terus kayak dia marah-marah kayak hal sepele itu, kayak ih ngapain sih dia nanya, ya mana tahu gitu kan, saya jawab gitu. Terus habis itu dia kayak langsung marah-marah, habis itu refleks langsung kayak gimana sih, kayak dia di sini terus saya di sini kayak plak gitu. Cuman masalah gitu ya, Iya, penampangan. makanya dia refleksnya tuh kurang kurang saya kurang suka, terus dia kurang bagus gitu kalau menurut saya ya gitu. Tapi selain main tangan nampar ada lagi nggak? Saya pernah ditunjuk kayak begini Bu, kencang sampai saya kepental. Itu karena masalah apa? Masalahnya sama enggak, bukan yang ini, tapi ada yang sama, ada yang beda. Yang beda itu yang saya waktu eh, pernah saya cek lagi, saya eh, apa namanya, cek keempat kali kalau nggak salah, apa kelima gitu. Nah itu saya langsung kayak di tong gitu, jadi sih kan gimana sih, kayak ditonjok sininya. Ya, Terus langsung kayak begitu gitu. tahu. Udah gitu apa ya, saya udah gitu di tempat umum juga Bu masalahnya. Kan kayak aduh malu banget gitu, masa jadi kayak pasti orang mikirnya, saya nggak tahu ya ini pada ngeliat maksudnya kayak orang-orang sekitar itu ada yang ngeliat atau enggak, saya nggak tahu ya. Gimana sih kalau malu gitu ya, masa punya pacar begini masih dipamer gitu. Ya udah sih, maksudnya kayak sakit hati aja gitu, maksudnya kayak aduh memang kayak kasar banget gitu, tapi saya bisa lepas. Berarti itu masalah CHP juga ya, Iya. sampai nanggap itu. Mm-mm. Tapi selain hal itu ada lagi nggak sampai kamu ditampar, ditonjok, hal lain lebih parah dari itu apa ada apa enggak? Oh saya pernah juga cubit itu keras banget Bu, bener-bener sampai memar biru. Itu sebenarnya lagi bercanda aja sih, lagi bercanda. Awalnya tuh kita lagi bercanda nih, ya kayak bercanda-bercanda biasa aja gitu lah. Terus tiba-tiba tuh kayak mungkin nggak tahu dia ini beda bercanda, tapi bercanda tuh keras sampai memar. Masa Bu, masa kan nggak mungkin bercanda gitu, masa kayak dalam apa, bawah bawah alam sadar dia gitu ya, udah tahu dia laki gitu. Maksudnya dia tuh laki, saya perempuan, tenaga dia tuh lebih gede daripada saya gitu. Maksudnya kayak wah anjir sakit banget. Maksudnya kayak sampai biru Bu, pokoknya gimana sih, kayak aduh kalau nyubit tuh kayak nyubit keras banget tuh, kayak lagi bercanda, cuma dia nyubit tuh kayak nyubit beneran. Aku gak tahu bercanda soal apa itu sampai dicubit sekeras itu. Kita kayak apa ya, bercanda lagi apa sih namanya, kayak ngejokes gitu aja sih. Terus dia ya sama kayak refleks gitu mungkin, jadinya ya gimana sih, kayak entah itu kegemesan, entah itu kenapa nggak tahu, tapi masa gemesannya harus menyubit saya sampai biru Bu, kan kayak nggak logis aja. Masa bercanda kayak beneran gitu, udah tahu dia cowok, harusnya dia sadar dia cowok, tenaga lebih kuat daripada cewek gitu. Saya jadi kayak bingung gitu lah.
Oh, baik, saya ngerti. Tapi pernah nggak kamu negur kalau sakit gitu kayak ngasih tahu dia? Oh, saya pernah yang kata saya dicubit kan, saya eh, ngasih tahu dia ya kan, sampai sampai aku kasih kasih foto yang sampai biru gitu. Terus kayak respon dia tuh kayak jujur, gak ada unsur salah di situ. Kayak saya kesel, saya aduh, gak tahu gue harus berkata-kata apa lagi. Kayak wah, wah, kayak gimana gitu nih orang. Kayak saya gemes, pengen 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 saya cubit, tapi saya juga takut. Pengen cubit balik, saya juga takut kan, dia juga agak kasar, jadi gimana gitu. Tapi berarti setelah dia tahu dia salah dia nggak minta maaf juga. Enggak, pas cubit itu enggak minta maaf. Selain itu yang nampar, menjual gitu. Nampar dia minta maaf, cuma nyubit aja minta maaf. Nah, mungkin dia nih mikirnya karena kita disuruh bercanda, jadi dia mikirnya juga nyubitnya bercanda, tapi nyubitnya bener-bener yang kencang sampai biru. Bu, masa bercanda begitu? Coba, kan saya kesal sendiri gitu. Tapi itu seringnya begitu. Iya, iya, Bercandanya sampai keterlaluan banget berarti ya. iya. Makanya saya, ya kalau nyubit sampai biru itu udah keterlaluan sebenarnya sih. Apalagi ya sebenarnya semuanya keterlaluan, karena nggak logis aja gitu. Masa seorang laki-laki gitu, masa kasar sama perempuan? Iya sih. Berani gitu, istilah berani buat memperlakukan eh, perempuan begitu gitu. Maksudnya kayak dia tuh nggak tahu harga diri dia gitu, nggak malu sama diri dia gitu. Harusnya tuh dia malu, apalagi misalkan saya jadi istrinya, entah kan bisa saja saya dibanting, ya kan nggak mungkin ya. Maksudnya kayak aduh, masa iya gue harus apa namanya bertahan sama nih cowok? Ya nggak mungkin lah, gue harus kayak gimana gitu kan. Makanya saya tuh bingung ini gitu. Tapi kamu ada nggak sih rasa pengen apa ya? Pengen balas gitu ke dia biar dia tuh sadar apa yang dilakukan itu salah. Mau, tapi itu takut aja. Saya takutnya dia eh, melebihi batas gitu. Tapi pernah nggak kamu coba gitu? Gak pernah. Gak pernah, berarti kamu selama ini cuman sabar gitu. Iya, nerima. sabar nerima, pendem sendiri aja sih gitu aja. Jadi kan selama ngependem berarti pernah dong rasanya muak gitu. Oh, udah pasti loh. Nah Udah itu pasti dong. cara kamu melepaskan muaknya itu gimana? Kalau versi kamu nih? Nangis. Sendirian. Nangis sendirian di kamar. Pokoknya sampai waktu itu saya pernah benar-benar sehabis itu saya nangis di kamar, gak mau makan berhari-hari, gak mau keluar, nguci pintu juga, sampai dipanggilin sama orang tua saya nggak mau apa ya, nggak, pokoknya saya nggak mau keluar, pokoknya mau aja di dalam. Kayak gimana sih, kayak saya tuh takut ditanyain sama orang tua saya gitu loh. Takutnya kayak masalah ini kan misalnya orang tua, masalahnya kalau misalkan orang tua, kalau udah pasti lah orang tua sakit hati gak sih kalau orang apa tentang anaknya diperlakukan kayak gitu, sedangkan orang tuanya aja tuh gak pernah memperlakukan anaknya dipukul lah, ditampar lah, dicubit gitu kan, gak pernah gitu. Nah, takutnya malah memperpanjang masalah, dan lain saya nggak mau. Berarti selama kamu dapat perlakuan seperti itu, kamu gak bilang ke orang tua kamu? Gak pernah. Kamu pendam sendiri? Iya. Saya nutupin luka saya juga yang biru itu. Waktu itu pernah ditanyain apa namanya, maksudnya pas kan berhari-hari itu. Nah, saya untuk memberanikan diri untuk keluar kamar gitu. Terus terus pas saya lagi nonton TV bareng-bareng nih sama sama ayah saya, ibu saya, adik saya gitu. Tapi yang nanya ini, yang itu mama saya. Terus tanya, ini kenapa biru gitu? Terus saya jawab, ini tadi saya jawabnya nggak jujur, saya bohong. Saya jawabnya tuh kayak
oh iya ini tadi abis ke tabrak ujung meja gitu. Saya jujur kayak gitu sih, saya bilangnya kayak gitu gitu, nggak jujur karena dicubit gitu sih. Baik, abis itu ada lagi nggak cerita-cerita yang selain dari ketiga tadi itu? Ada apa sih namanya? Pertama itu bengong, yang kedua itu kata kasar, dan tadi itu main tangan. Selain itu ada nggak yang permasalahan kamu dengan pacar kamu? Sejauh ini baru itu doang sih. Baik, saya berterima kasih dan apa ya, kamu sudah bercerita kepada saya, udah percaya. Saya mengerti juga apa yang kamu rasain, pasti sakit, pasti capek ya. Kamu pernah nggak sih mikirin dampak-dampak dari itu semua ke fisik kamu, ke badan kamu? Sudah pasti Bu, karena saya, waduh, mental health saya tuh langsung kayak down banget Bu pastinya. Kan saya juga pacaran sama dia juga kan udah lama ya, udah sekitar 1 tahun, ya 1,5 tahun lah. Maksudnya misalnya kayak selama setelah 9 bulan itu dia kayak ya udah ternyata dia begitu. Saya kan juga kan awal-awal juga kan pacaran sama dia itu juga nggak tahu ya seluk beluknya gitu. Maksudnya kayak masih awal-awal gimana sih, kalau baru awal-awal kenal terus beberapa bulan pacaran yang masih baik-baik aja, ternyata pas udah lama dia begitu. Wah saya kaget, berat sih, berat banget gitu. Makanya saya kayak bingung mau lanjut atau tidak. Tapi kamu ada nggak sih bayangan nih, kalau setahun ke depan dia begitu lagi, kamu akan terima lagi gitu, berkali-kali begitu lagi, itu gimana tuh? Kan tadi kan dia ngulang ini kan sebanyak ya lebih lah sering banyak ya. Nah saya nggak tahu sih kedepannya, mungkin kalau saya udah yang benar-benar, kan saya istilahnya belum capek yang capeknya capek banget ya kan. Mungkin kalau saya yang capek secapek-capeknya, mungkin iya bakal saya tinggalin sampai saya capek. Berarti sekarang kamu belum capek nih? Bukannya belum tapi setengah gitu. Maksudnya udah tapi setengah, tinggal nyari setengahnya lagi gitu. Jadi setengahnya. Iya. Nah itu tapi kamu sadar nggak dia tuh nggak baik gitu buat kamu? Oh ya jelas dong, sebenarnya nggak baik jadi suami. Nggak jadi baik suami gitu. Cuman ya nggak tahu sih ya, jodoh nggak ada yang tahu gitu tuh, cuman Tuhan yang tahu gitu. Tapi semoga aja tapi saya nggak tahu sih, tapi semoga aja dia bisa berubah gitu. Mungkin tapi saya nggak tahu, mungkin aja dia bisa berubah. Jadi harapan kamu sekarang tuh kamu pengen dia berubah? Oh pasti, jelas. Tapi pernah nggak sih kamu bicarain ke dia gitu berdua, kayak nyari Belum. solusi lah? Belum pernah. Kenapa Kan- kamu belum Karena pernah? ya karena saya takut untuk kayak takut udah gitu bingung mau mulai dari mana gitu. Belum ada waktu yang tepat aja. Jadi selama setahun lebih itu kamu Belum. ungkapin, belum berani. Baik, setelah saya mendengar cerita kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu, apa yang kamu butuhkan. Di sini saya yang mendampingi kamu untuk menemukan keputusan yang terbaik untuk dirimu. Setelah konseling hari ini, gimana perasaan kamu? Sudah pastinya agak sedikit plong ya Bu, untuk saya mengeluarkan unek-unek saya, beban pikiran saya selama ini yang saya pendam gitu. Terus saya juga sadar pacar saya ini emang pacar saya memperlakukan saya itu sangat-sangat tidak etis dan nggak baik untuk dipertahankan lagi sebenarnya. Cuma balik lagi ke diri saya sendiri, saya belum siap untuk meninggalkan atau untuk zona nyaman, karena saya belum secapek-capeknya gitu.
Baik, saya menerima pesan kamu. Saya tidak bisa menghakimi atau apapun. Saya doakan semoga pacar kamu bisa lebih berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi apa yang kamu inginkan lebih langgeng ke depannya. Baik, saya rasa coaching hari ini udah selesai. Saya tutup konselnya. Terima kasih sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga kamu bisa kuat, semangat ya. Ya, ya. Terima kasih juga ya Bu ya udah mendengarkan cerita yang sangat-sangat, pokoknya sangat-sangat, ya gitu dah Bu. Ya pokoknya yang sangat-sangat amat gak jelas ini ya. Udah sih ya. Paling itu aja dari saya. Oke, baik. Saya antar ke depan ya, Bu. Terima kasih yang sudah menonton video konseling dengan pendekatan client center. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.